Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga hari ini kita semua diberikan satu kesehatan, diberikan keberkahan di dalam hidup kita. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu sisi di dalam kehidupan, yaitu permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi di dalam kehidupan ini, yang kadang-kala kita lupa untuk melakukan suatu analisis. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Coba kita sama-sama merenungi diri. Dalam satu hari, atau bahkan dalam satu minggu, atau bahkan dalam satu bulan, berapa kali kita marah? Berapa kali kita sedih? Dan berapa kali kita kecewa? Nah, sebetulnya marah, sedih, kecewa itu apa yang menyebabkan? Apakah di sana ada suatu kejadian yang menyebabkan kita marah? Nah, coba kita ambil salah satu. Anak nggak nurut sama orang tua, sehingga orang tua marah. Nah, ini kejadian ini sering terjadi di kehidupan kita atau bahkan di sekitar kita. Saudara semua, marah terjadi apabila ada sesuatu yang tidak sama dengan keinginan, yang menyebabkan harga diri kita itu terusik. Nah, namun coba kita lihat lagi, apa yang menyebabkan harga diri kita itu terusik? Satu, penarikan suatu garis dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah kaitannya dengan persepsi. Pernah mendengar istilah persepsi? Nah, persepsi inilah yang menyebabkan diri kita itu bisa marah. Persepsi inilah yang menyebabkan kita menjadi kecewa. Misal, kita marah dengan istri, kita kecewa dengan istri karena kita berharap istri itu nurut apa yang kita suruh selalu dilakukan oleh istri. Tapi kenyataannya, istri kadang-kadang mempunyai suatu pertimbangan lain, satu pikiran lain, dan satu keinginan yang lain, sehingga kita mengatakan dia tidak nurut. Termasuk juga dengan anak, termasuk juga dengan kawan, tetangga, ataupun yang lain. Nah, namun apabila kita coba analisis lagi, apa yang terjadi apabila kita tidak usah menilai apakah dia itu nurut atau tidak? Ternyata persepsi ini merupakan suatu memori data yang terbentuk sejak kita lahir hingga sampai saat ini, sampai dewasa atau sampai tua. Itu persepsi terbentuk dari satu informasi yang masuk ke mata, terbentuk dari satu informasi yang masuk ke telinga, sehingga kita membuat satu asumsi bahwa hal yang kita anggap benar itulah benar, hal yang kita anggap itu harus terjadi itulah yang terjadi. Sehingga apabila orang melakukan sesuatu hal yang tidak sama dengan apa yang kita inginkan, maka dia dikatakan tidak sama dengan persepsi kita, dan itulah yang menyebabkan kita marah. Pada kesempatan ini
tidak banyak yang akan kita kupas, namun coba kita kembali lagi melihat kepada diri kita sendiri tentang sebuah persepsi. Saya mempersepsikan bahwa seorang suami itu harus seperti ini. Kenapa saya bisa mengambil satu persepsi tersebut? Karena saya baca bagaimana suami yang ideal, karena saya melihat bagaimana orang tua saya, bagaimana orang yang saya katakan seorang suami yang ideal. Nah, itulah akhirnya memberikan informasi kepada diri saya, itu yang dikatakan seorang suami itu harus seperti itu. Nah, sehingga pada saat saya berperan sebagai seorang suami tapi tidak seperti apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya simbolkan itu, maka di sana bisa jadi saya akan mengalami kecewa berat dan terus terjadi, bisa menyebabkan depresi. Nah, inilah yang kita jadikan satu akar permasalahan tentang persepsi itu sendiri. Tidak banyak yang akan kita bahas hari ini, namun ini sebagai satu renungan pada diri kita, renungan pada malam hari di mana kita sedang terbangun dari tidur, renungan pada pagi hari di mana kita merancang untuk hari ini mau apa. Coba sekali-kali kita pikirkan lagi tentang persepsi itu, sehingga kita bisa lebih membahas lagi, lebih mendalami lagi sebetulnya persepsi saya itu seperti apa, sehingga menyebabkan saya itu bisa marah. Persepsi saya yang seperti apa sehingga saya bisa sedih. Persepsi yang bagaimana sehingga saya bisa kecewa. Nah, apabila Anda atau kita semua ingin bisa menguraikan ataupun menghindari dari marah, sedih, dan kecewa, artinya kita harus paham dulu tentang persepsi yang kita miliki. Dan pada episode berikutnya nanti kita akan membahas tentang dasar-dasar persepsi terhadap suatu perubahan emosi di dalam diri kita. Pada pertemuan selanjutnya, pada tayangan selanjutnya kita akan membahas tersebut. Namun agar nanti kita mempunyai bahan untuk melihat ke dalam diri, coba kita sekarang sama-sama untuk memikirkan apa persepsi di dalam diri yang sering menyebabkan perubahan emosi pada diri kita. Oke, selamat merenung, salam sejahtera.